Sobat Pintar Agropedia, bidang pertanian kali ini kami berbagi informasi yaitu ciri-ciri serangan hama beluk dan potong leher pada tanaman padi. Sobat, serangan hama beluk dan potong leher jika dilihat sekilas hampir nampak sama ya sobat, tapi jika diawasi dengan seksama ini tentu jauh berbeda. Untuk penanggulangannya pun dari kedua jenis hama dan penyakit ini tentu mengalami perbedaan juga. Baik sobat, seperti apa ciri-ciri dan penanggulangannya? Tonton sampai habis video ini agar sobat sekalian tidak gagal paham. Untuk yang pertama yaitu serangan hama beluk. Hama beluk ini disebabkan oleh hama penggerek batang padi yang jenis ulat belayak dan sebagainya ya sobat. Ulat penggerek batang padi ini menyerang dalam batang padi. Ini biasanya memakan batang padi yang menyebabkan ini padi atau buahnya menjadi hampa atau mati. Ini sudah putus sobat. Jika kita tarik, nih sobat bisa lihat, ini ternampak coklat. Ini di dalamnya sudah terdapat ulat penggerek batang yang menyerang pada dalam batang padi. Akibatnya ini sudah putus sobat. Ini sobat bisa lihat untuk ujungnya ini sudah putus, dan akibatnya untuk pengisian buah padi menjadi gagal alias ini hampa sobat. Ini sobat bisa lihat. Untuk serangan hama penggerek batang padi ini disebabkan oleh larva dari, kalau orang Jawa menyebutnya klaper, atau untuk bahasa ilmiahnya yaitu Serpopigia incirculans. Hama ini menyerang ketika padi berusia 40 hari setelah pindah tanam sobat. Jadi ini memasuki fase generatif. Jadi untuk penanggulangannya sobat lakukan penyepraian insektisida sistemik yang kuat, sehingga untuk larva dari Serpopigia incirculans ini bisa dimatikan. Ini sobat. Untuk insektisida ini saya cuma mencontohkan ya sobat. Ini kami menggunakan Virtago. Sobat bisa menggunakan merek dagang yang lainnya atau bahan aktif lainnya, asal untuk kemampuan dari sistemik insektisida sobat sekalian ini sangat kuat, sehingga untuk serangan hama beluk pada tanaman padi ini bisa dimatikan. Dan waktu penyepraian yang tepat yaitu di saat padi berusia 40 hari setelah pindah tanam atau menjelang fase generatif atau bunting padi. Untuk penyepraian kedua lakukan 10 hari kemudian setelah penyepraian pertama. Jadi untuk penyepraian dilakukan di saat klaper baru saja menyuntikkan telurnya di dalam batang tanaman padi. Kemudian yang kedua yaitu serangan potong leher atau disebut juga neck blast. Untuk potong leher atau neck blast ini disebabkan oleh serangan dari jamur Pilicularia oryzae ya sobat. Ini menyerang pada leher tanaman padi yang menyebabkan leher menjadi patah, sehingga banyak orang menyebutnya patah leher atau potong leher ataupun teklek. Ini dari masing-masing daerah berbeda-beda, atau disebut juga neck blast. Potong leher ini atau neck blast ini disebabkan oleh serangan infeksi jamur tersebut. Ini kalau ditarik nggak putus sobat, karena ini yang terinfeksi cuma bagian lehernya ini saja. Ini hampir sama dari akibat serangan dari kedua jenis hama dan penyakit ini, tapi yang membedakan kalau beluk ini menyerang dalam batang padi, kalau ini menyerang pada leher malai padi. Ini kalau patah untuk pengisian buah padi menjadi gagal atau bisa dibilang hampa. Jadi untuk kasus ini sobat bisa membedakan antara hama beluk dan potong leher. Kalau potong leher disebabkan oleh serangan jamur yang menyerang pada leher pada malai padi, kalau beluk disebabkan oleh
serangan insek ulat penggerek batang padi yang mengakibatkan putus pada batang dalam. Untuk cara penanggulangan patah leher ini atau potong leher ataupun teklek ini, karena ini jenis jamur, kita menggunakan fungisida sistemik yang kuat, yaitu sistemik, protektif, juga kuratif. Ini mencegah untuk penyebaran diplodia yang sudah menginfeksi dan penyebarannya. Untuk fungisida ini saya cuma mencontohkan saja, ini dengan merek dagang Filia, atau sobat bisa menggunakan merek yang lainnya. Silahkan berkonsultasi dengan toko-toko pertanian di tempat sobat sekalian. Untuk penyebaran fungisida ini hampir sama, yaitu ketika tanaman padi masih berumur sekitar 40 harian. Jadi ini sudah dilakukan penyebaran pencegahan ya sobat. Karena kalau sudah terkena serangan kayak gini, ini sudah tidak bisa disembuhkan, karena ini leher dari malai padi sudah patah, ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Untuk penyebaran pada fase ini kita hanya berfokus pada penyebaran diplodianya saja agar tidak menyebar pada tanaman lainnya yang sehat. Jadi hanya untuk menekan dari penyebarannya saja. Jadi untuk serangan penyakit potong leher ini disebabkan oleh jamur. Jadi sobat bisa membedakan kalau beluk diakibatkan oleh serangan insek, kalau potong leher atau patah leher disebabkan oleh serangan jamur. Jadi untuk penanggulangannya itu berbeda, dan kami sudah membahasnya secara detail dari awal. Semoga video ini bisa menjadikan pertimbangan sobat sekalian agar bisa melakukan penyepraian atau perawatan tanaman padi sobat sekalian dengan tepat, dan bisa menganalisa dari penyakit ataupun serangan hama dari tanaman sobat, sehingga bisa menghasilkan tanaman padi yang berkualitas. Semoga bermanfaat dan salam sukses dari Blitar Agropedia.